Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kinchennya. Bab 4819 sampai bab 4820. Di dunia yang hancur, pertempuran besar terjadi. Sejumlah besar prajurit dari ratusan sekolah bertarung dengan utusan kaisar. Darah panas telah mencairkan salju putih sedingin es di tanah, berubah menjadi genangan darah, mengalir ke tanah. Di atas langit, perang menjadi semakin sengit. Raja Badai Salju bertarung melawan seorang pria yang memakai mahkota bulu. Pria bermahkota bulu ini berasal dari istana Ziyang dari 10 divisi Wumen, bernama Prefektur Qiyun, dan merupakan salah satu istana Ziyang pertama. Pada awalnya, Jin Tengyun, yang ingin dibunuh oleh Qin Chen ke medan perang lembah salju, adalah yang lebih tua. Sebagai kedudukan pertama istana Ziyang, Qiyun Zu sangat kuat, duduk di alam suci agung peringkat 6, dan menguasai asal mula pembekuan. Namun, Blizzard Battle King sama kuatnya, dan tingkat budidayanya tidak lebih lemah dari Qiyun Zu. Karena itu, sulit bagi Blizzard King untuk membunuh Qiyun Zu. Qiyun Zu juga tidak bisa membantu Blizzard King of War. Itu di sebelahnya, dari kelompok perang lain, Panglima Perang Pantai Merah dari kelompok pertempuran Pantai Merah, berlumuran darah. Di tangannya terdapat perisai suci, namun sudah tertutup retakan, dan sepertinya tidak dapat bertahan lama. Bung, lawan dari Red Bang Battle King adalah Master Harimau setengah langkah yang telah menguasai sumber cahaya. Oleh karena itu, meski dengan dukungan artefak suci, Raja Perang Bang Merah masih sulit untuk ditangkis, dan saat ini sudah dalam kondisi terancam punah. Ada 4 alam di Tiger Sage, mereka adalah Sage Harimau setengah langkah, Sage Harimau prestasi kecil, Sage Harimau prestasi besar, dan Sage Harimau puncak. Jika seseorang ingin berkultivasi ke alam suci harimau, ambang terbesarnya adalah membuat bab kedua dari kitab suci asli, dan pada saat yang sama, menyingkat penampakan harimau. Yang disebut Sage Harimau setengah langkah berarti bab kedua telah dibangun, tetapi harimaunya belum dipadatkan. Walaupun demikian, orang bijak harimau setengah langkah memiliki latar belakang bab kedua, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan orang bijak yang agung. Oleh karena itu, Raja Pertempuran Bang Merah, orang bijak peringkat 6, sangat berbahaya saat ini. Blizzard, kamu mundur dulu. Red Bang Battle King dan Blizzard Battle King mengirimkan suara. Raja Pertempuran Badai Salju terdiam, dia tahu jika dia mundur, Raja Perang Bang Merah pasti akan mati hari ini. Hong Anzanwang berkata, jangan ragu, bahkan jika kamu tidak mundur, aku akan mati hari ini. Sebenarnya ada orang bijak harimau setengah langkah di istana Ziyang. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sebelum perang. Oleh karena itu, mengalami kerugian yang besar. Mereka semua harus mati. Orang yang berperang melawan Raja Pantai Merah adalah Sang Silong, salah satu kepala istana Ziyang. Dia datang ke medan perang Suegu dari istana Ziyang secara khusus, hanya untuk bisa menang secara mengejutkan di saat kritis. Jika mereka dapat membunuh Panglima Perang Pantai Merah dan Panglima Perang Badai Salju kali ini, tidak hanya rahasia lembah salju, tetapi juga pola keseluruhan medan perang lembah salju akan sangat berubah. Blizzard King, selama keraguan-raguan Blizzard King. Tiba-tiba terdengar teriakan. Ketika Blizzard Battle King mendengarnya, dia merasa suara itu terdengar familiar. Tetapi ketika saya memikirkannya, saya tidak dapat mengingatnya.
Sampai Blizzard dan Wang Jian bertemu, Qin Chen melintas dengan cepat. Apakah ini anak itu? Raja Badai Salju segera mendapat kesan. Bagaimanapun, dia sendiri yang menulis surat kepada Qin Chen. Tapi, kenapa anak ini datang ke sini? Warna kulit Blizzard Battle King berubah. Penyelamat ada di sini. Qi Yunzu menyipitkan matanya. Tatapannya tertuju pada Qin Chen, dan dia membeku sejenak. Karena dia melihat bahwa Qin Chen hanyalah seorang bijak tingkat pertama. Apakah Anda yakin itu bukan karena kematian? Qi Yunzu tersenyum. Qi Yunzu yang mengejutkan. Qi Yunzu, orang bijak peringkat pertama di seberang, memanggil namanya dengan agresif. Apa maksudmu, anak kecil? Qi Yunzu sedikit bingung dengan Qin Chen. Belum lagi dia, bahkan Blizzard King of War tidak mengerti. Karena saat ini, Qin Chen jelas terlihat seperti akan memulai perang dengan Qi Yunzu. Mustahil, kecuali anak ini gila, cepat dan mundur. Kata Blizzard Battle King. Qin Chen awalnya ingin berterima kasih kepada Raja Badai Salju dan membantunya. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Qi Yunzu. Orang ini adalah target misi Qin Chen, sage hebat kelas 6. Mata Qin Chen seperti pisau, menarik, aku khawatir dia hampir pergi. Wosh, Qin Chen bergegas menuju Qi Yunzu dengan sosok seperti kilat. Qi Yunzu tercengang, apa-apaan, orang bijak peringkat 1 ini ingin meniduriku? Saya tidak salah, kan? Mata Raja Badai Salju membelalak. Qin Chen, dia segera berteriak, sadarlah. Dia bertanya-tanya apakah Qin Chen tersihir. Qin Chen adalah seorang pemuda yang sangat dia optimis. Oleh karena itu, Raja Pertempuran Badai Salju mengundang Qin Chen untuk berbagi rahasia lembah salju. Dia tidak ingin Qin Chen dibunuh karena undangannya. Dalam hal ini, hati Blizzard Warlord terlalu menyalahkan diri sendiri. Raja Perang, saya sangat sadar, Qin Chen sudah muncul di depan Qi Yunzu saat ini, dan menanggapi dengan sedikit ketidakberdayaan. Qi Yunzu tidak bisa menahan tawa, menarik. Saya, Qi Yunzu, suatu hari akan dipermalukan. Di matanya, perilaku Qin Chen merupakan semacam penghinaan baginya. Peta galaksi, kekuatan suci Qin Chen mengalir ke seluruh tubuhnya, sangat murni sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, dan wajar untuk dengan mudah memobilisasi dunia. Ini bukan serangan Qin Chen, tapi serangan alam. Yo, sepertinya sedikit berbeda. Qi Yunzu sangat tertarik. Boom, Qin Chen menghantam Qi Yunzu dengan gerakan langsung dari keterampilan spiritual gunung, dan Xinghe Tiantu dengan gila menghantam Qi Yunzu. Dengan suara keras, murid Qi Yunzu membeku dan terlempar keluar. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh tubuh Qi Yunzu hancur, darah muncrat dengan deras. Sebelum dia sempat bereaksi, Qin Chen mengeluarkan pedang iblis yang haus darah dengan keras, dan cahaya pedang itu menembus langit. Pembunuhan bintang alami. Qin Chen tanpa syarat mencurahkan kekuatan suci di tubuhnya, mencapai ledakan skala penuh pertama setelah menerobos Grid Sage. Boom, pedang iblis yang haus darah menembus dan menghancurkan tubuh suci Qi Yunzu. Saya mati. Mata Qi Yunzu membelalak seperti banteng. Ini adalah pemikiran terakhir dalam hidupnya. Raja Badai Salju terkejut. Dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Qi Yunzu, mati, ini. Bagaimana situasinya? Dia paling tahu kekuatan Qi Yunzu, oleh karena itu, melihat dampak yang dibawa Qi Yunzu, yang dihancurkan oleh Qin Chen saat ini kepada Raja Perang Badai Salju, akan sangat menakutkan. Pikiran Sang Silong kosong, dia dan Qi Yunzu sama-sama kepala Istana Xiang,
Mereka sudah saling kenal selama ratusan tahun, jadi mereka mati? Utusan kaisar dan dewa di darat, terutama yang berasal dari istana Xiang, merasa seperti disambar petir saat ini. Kursi pertama di Qiyunzu, komandan yang sangat terkenal di Snow Valley Battlefield. Kematian ini sangat mendadak, semua mata tertuju pada Qin Chen saat ini. Di mata, kepanikan menyebar. Betapa sakralnya hal ini. Ini adalah alam suci agung. Bahkan Qin Chen sendiri sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan membunuh Qiyunzu dengan mudah. Tampaknya Zhongzheng memang tidak bisa dibandingkan dengan Sage Agung. Qin Chen meremehkan kekuatannya sendiri awalnya. Dia ingin menggunakan Qiyunzu untuk memverifikasi kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak berharap untuk membunuhnya seperti ayam, yang sepertinya membosankan. Lalu, mata Qin Chen tertuju pada Sang Silong. Di sini, sepertinya kamu punya banyak kekuatan. Raja Perang Badai Salju, siapa dia? Qin Chen dan Raja Badai Salju yang membosankan bertanya tentang Sang Silong. Raja Pertempuran Badai Salju menelan ludahnya, dan berkata, Sang Silong, kepala istana Xiang dari 10 divisi Wumen, dan Santo Harimau setengah langkah dari pemadam kebakaran. Setelah perkenalan singkat, Blizzard Battle King terkejut. Apa maksudmu dengan bertanya padanya? Tiger Sein setengah langkah, Qin Chen yakin. Tidak heran dia merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari Qiyunzu. Sekarang, bisakah saya bertarung melawan Tiger Sein setengah langkah? Qin Chen sangat ingin mencoba, tidak ada gunanya berpikir, Anda harus mencoba. Kedua raja perang itu istirahat, aku akan melawannya. Qin Chen menatap Sang Silong. Raja Badai Salju dan Bang Merah yang terluka parah saling memandang, pupil mereka melebar. Sang Silong membeku, dan berkata tidak percaya, maksudmu, kamu ingin bermain 1 lawan 1 denganku? Melihat Qiyunzu terbunuh, dia sudah siap untuk 1 lawan 3. Meskipun demikian, dia tidak salah. Ini semua karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Namun di luar dugaan, Qin Chen meminta Blizzard Zanwang dan Hong'an Zanwang untuk berhenti berkelahi. Itu benar? Apakah kamu berani? Qin Chen sedikit provokatif. Sang Silong tertawa terbahak-bahak karena menurutnya itu lucu. Tanyakan padaku, beranikah kamu? Apa yang kamu? Dari mana asalmu? Blizzard Battle King dan Hong'an Battle King mencapai kesepakatan, dan keduanya akan bekerja sama dengan Qin Chen untuk menangani Sang Silong. Kalian berdua raja perang, biarkan aku mencobanya, oke? Kata Qin Chen tak berdaya, dia adalah Sage Harimau. Red Shore King menekankan, Qiyunzu hanyalah seorang bijak yang hebat. Badai Salju Zanwang menatap Qin Chen dalam-dalam, dan berkata, Hong'an, kami mendengarkannya. Apakah kamu gila? Hong'an Zanwang menatap. Adakah yang lebih sulit dipercaya daripada seorang bijak agung peringkat pertama yang bertarung melawan seorang bijak harimau setengah langkah? Blizzard Zanwang berkata, saya hanya berpikir sebelum dia membunuh Qiyunzu. Saya juga berpikir itu sama sekali tidak mungkin. Tapi kenyataannya, Qin Chen tidak hanya membunuh Qiyunzu, tetapi juga membunuhnya dengan bersih. Qiyunzu linglung sepanjang waktu Panglima Perang Pantai Merah membeku. Hanya saja, dia ragu-ragu untuk berbicara. Karena dia takut ketika momen kritis tiba, jika mereka berdua bergerak lagi, mungkin sudah terlambat. Sebagai lawan Sang Silong, Panglima Perang Bang Merah ingin mengatakan dari lubuk hatinya, Tiger Sein setengah langkah benar-benar terlalu kuat. Sang Silong tertawa, jika anak ini kacau, kalian berdua raja perang akan mengikutinya, bukan?
Bagus, sangat bagus. Dengan cara ini, lebih mudah bagi saya. Bunuh dia untuk membalas dendam Qi Yunzu, dan aku akan membunuh kalian berdua lagi. Dengan cara ini, kematian Qi Yunzu tidak sia-sia. Boom, Sang Silong terbakar di sekujur tubuhnya seperti guntur. Sebagai santo harimau api, asal-usul elemen apinya sudah berada di alam peringkat ketiga. Selain itu, dia juga memegang api aneh tingkat langit dan bumi tingkat 3 yang sangat kuat, api iblis pemakan hati. Itu berada di peringkat 34 di Tian Yu Killing Tu. Yang tertinggi bisa tumbuh menjadi api aneh tingkat bintang kelas 2. Saat ini sudah mendekati tahap matang. Jika bukan karena kekuatan Sang Silong yang menakutkan, akan sulit mengendalikannya. Asal-usul sistem kebakaran kelas 3, dikombinasikan dengan api iblis yang merusak hati, ketika terbakar, dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Apakah kamu pernah mencoba rasa kremasi? Sang Silong menekan. Langit berubah menjadi lautan api, hampir 40.000 kekudusan dan kekuatan jiwa tingkat 36 di tubuh suci Qin Chen, bersama dengan kekuatan suci asli alami dari negara bagian kelas 3, terintegrasi ke dalam tubuh. Sang Silong sangat kuat. Sejak dia mulai, Qin Chen merasakannya. Qin Chen tidak berani meremehkannya. Boom! Pukulan itu jatuh, dan Qin Chen terbang mundur, menumpahkan darah dengan liar. Hah? Sang Silong sedikit terkejut, karena Qin Chen tidak terbunuh oleh pukulannya. Jadi, Sang Silong mengangkat tinjunya dan menjatuhkan pukulan lagi. Menelan bayangan naga, Qin Chen mendesak untuk menelan kristal dewa. Bayangan naga raksasa melayang di atas kepala. Kata-kata suci asli dalam kitab suci asli Qin Chen langsung melonjak ke ranah bijak agung peringkat kedua. Hah? Merasakan peningkatan Qin Chen, Sang Silong mengerutkan kening. Di luar dugaan, masih ada tangan. Ia tidak menunggu pukulan ketiga Sang Silong. Tentu saja Qian Xingxuan, Qian Zhang Xingxuan dan menelan bayangan naga bergabung bersama, dan lingkaran cahaya bintang yang anggun meledak dari tubuh Qin Chen dalam sekejap. Pencegahan tertinggi. Dengan suara keras, Dharma tertinggi muncul dari tanah. Pencegahan yang disebabkan oleh asal mula promosi ke alam peringkat ketiga menjadi semakin tirani. Sang Silong dapat dengan jelas merasakan kekuatan suci di tubuhnya mengalami stagnasi. Jalankan Mountain Spirit Jue, dan anak domba itu muncul di atas panggung. Roar, raungan keras mengguncang dunia. Suzaku meledak di mata Sang Silong yang ketakutan. Anak domba itu membuka mulutnya dan memuntahkan semburan api aneh, menembus ruang dalam sekejap. Apa? Sang Silong merasa seperti dipukul dengan keras. Dari udara, ia menghantam tanah seperti meteorit dari luar langit. Raja Badai Salju terkejut. Otak kosong, mata Raja Perang Bang Merah membeku dan seluruh tubuhnya gemetar. Utusan kaisar dan prajurit dari ratusan keluarga di seluruh dunia ketakutan saat ini. Saat ini, Zhuang Jian, yang mencoba mengejar Qin Chen, baru saja tiba. Kecepatan Qin Chen terlalu cepat, sehingga dia terlambat beberapa langkah. Secara kebetulan, dia melihat adegan Qin Chen yang tiada taranya mendorong Sang Silong ke tanah dengan gerakan ledakan api Suzaku. Zhuang Jian tercengang, apakah aku tidak salah? Seluruh tubuhnya mati rasa, meskipun dia tidak melihat kekuatan Sang Silong untuk saat ini, dia bisa melihat betapa sengitnya serangan Qin Chen. Tapi masalahnya adalah, dia ingat dengan jelas, bukankah orang ini baru saja menerobos alam suci agung? Apa-apaan ini?
Apakah ini orang bijak hebat yang baru saja menerobos? Lelucon yang luar biasa, Zhuang Jian merasa pandangan dunianya sedang runtuh. Siapa itu? Zhuang Jian bertanya tentang Sang Silong dengan 100 prajurit di sampingnya. Sekilas 100 prajurit mengenali Zhuang Jian, dan berkata, "Jenderal Zhuang, orang itu adalah kepala istana Xiang, Sang Silong, orang bijak harimau setengah langkah. Apa katamu?" Zhuang Jian sedikit bingung. Ku bilang, nama orang ini adalah Sang Silong, seorang bijak harimau setengah langkah di istana Xiang. 100 prajurit mengulangi, "Aku." Zhuang Jian berlari melewatinya dengan 10.000 alpaka di dalam hatinya. Tiger Sein setengah langkah, apa-apaan ini? Dia bahkan curiga bahwa Qin Chen baru saja menerobos ke alam suci agung. Apakah dia hanya mengadakan pertunjukan? Sang Silong bangkit dari tanah dengan ekspresi muram. Hanya orang bijak tingkat pertama. 2 metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang peringkat kedua, dan 2 metode yang diciptakan sendiri oleh tingkat bintang peringkat pertama. Siapa kamu? Qin Chen acuh tak acuh berkata, "Murid Gunung Buzu." Qin Chen, murid Gunung Buzu? Sang Silong terkejut, dia ingin mengatakannya. "Apakah kamu yakin kamu bukan penjaga Gunung Buzu? Hanya seorang murid biasa? Apakah semua murid Bu Zousan begitu mesum sekarang?" Metode yang diciptakan sendiri tingkat bintang itu seperti lelucon. Dan roh gunung ini juga, dia bahkan tidak bisa memahami apa itu roh gunung Qin Chen. Apakah ini masih keterampilan roh gunung? Ini sangat ajaib, bukan? Sang Silong meraung keras di dalam hatinya. Matanya perlahan menjadi ganas. Bocah ini harus dibunuh. Jika Anda tidak membunuh, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Mengambil napas, murid Sang Silong langsung menyalakan api. "Saya akui bahwa saya meremehkan Anda, tapi saya adalah orang suci harimau," bersambung